Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Almazara. Saya perwakilan dari kelompok 2, kelas Keyword 5C1, yang beranggotakan Desi Tiara Madianti, Putri Lingga Maharani, dan saya sendiri Almazara. Kasus yang kami pilih adalah kasus krisis keuangan Asia pada tahun 1997. Penyebab terjadinya krisis keuangan Asia pada 1997 ini diawali dengan jatuhnya mata uang Baht Thailand pada Juni 1997 akibat ulah para spekulan. Pada saat itu, para spekulan menjual mata uang Baht dengan harapan dapat menurunkan harga Baht yang berharga 26 Baht per 1 dolar Amerika. Pada akhirnya, para spekulan ini berhasil. Namun, karena banyaknya Baht yang keluar, maka pemerintah Thailand ini harus membeli mata uang Baht dan menghabiskan cadangan devisanya hingga 6,8 juta US dollar. Pada Januari 1998, harga Baht jatuh dengan harga 54 Baht per dolar Amerika. Sebelumnya, pada tahun 1980-an, perekonomian Thailand berjalan stabil dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 9% per tahun. Stabilnya perekonomian Thailand saat itu mendorong banyaknya perusahaan swasta untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Karena melihat perekonomian Thailand yang stabil secara makro ini, bank-bank Jepang dengan mudahnya mengucurkan kredit kepada perusahaan-perusahaan swasta di Thailand. Lalu pada akhir tahun 1996, tibalah masa jatuh tempo pembayaran hutang-hutang perusahaan swasta di Thailand. Namun pada saat itu banyak perusahaan yang tidak mampu melunasi kewajibannya untuk membayar hutang. Maka timbullah ketidakpercayaan di kalangan perbankan Jepang terhadap kapabilitas perusahaan di Thailand. Beberapa bank Jepang mempercepat jatuh tempo pembayaran hutangnya. Akibatnya, masa jatuh tempo pelunasan utang terakumulasi dalam periode yang sama. Ketidakmampuan perusahaan swasta untuk membayar hutang-hutangnya ini menyebabkan nilai saham perusahaan anjlok. Karena banyak nilai saham perusahaan yang anjlok, secara otomatis membuat pasar modal Thailand ikut anjlok menjadi sebesar 75%. Dari sinilah dimulainya krisis finansial di Thailand pada 2 Juli 1997. Bahkan Finance One, yang merupakan perusahaan keuangan terbesar di Thailand, juga mengalami kebangkrutan. Setelahnya, pemerintah Thailand yang saat itu dibebani utang luar negeri yang besar memutuskan untuk mengembangkan mata uang Baht setelah serangan yang dilakukan para spekulan mata uang terhadap cadangan devisa negaranya. Pergeseran moneter ini bertujuan untuk merangsang pendapatan ekspor, namun strategi ini terbukti sia-sia, sehingga dengan cepat hal ini menimbulkan efek penularan ke negara-negara Asia lainnya karena investor asing yang telah menanamkan modal mereka di ASEAN Economic Miracle Countries atau ekonomi-ekonomi Asia yang ajaib sejak satu dekade sebelum tahun 1997 kehilangan kepercayaan di pasar Asia dan membuang mata uang dan aset-aset Asia yang secepat mungkin. Dampak krisis keuangan Asia bagi Thailand. Yang pertama, ketidakmampuan perusahaan swasta Thailand dalam memenuhi kewajibannya membuat nilai saham perusahaan-perusahaan jatuh. Yang kedua, banyaknya nilai saham perusahaan yang anjlok, maka secara otomatis membuat pasar modal Thailand anjlok pula hingga 75%. Yang ketiga, dari sinilah dimulainya krisis finansial di Thailand pada 2 Juli 1997. Yang keempat, nilai Baht jatuh ke titik terendah di 56 dolar Amerika Serikat pada Januari 1998. Yang kelima, Finance One, yang merupakan perusahaan keuangan terbesar di Thailand, juga mengalami kebangkrutan. Yang keenam, Thailand juga mengalami kenaikan rasio pembayaran utang ekspor. Dampak krisis keuangan Asia bagi Indonesia. Pada Juni 1997, Indonesia mulai mengalami pengaruh krisis Thailand. Tercatat di awal 1997, nilai rupiah masih stabil di kisaran 2.000 sampai 2.300 rupiah per US dollar. Lalu menukik tajam hingga lebih dari 10.000 rupiah per US dollar dalam waktu 1 tahun. Kemudian diketahui pula bahwa ternyata utang korporasi swasta di Indonesia mencapai 75 miliar US dollar. Selain itu, sistem perbankan di Indonesia juga dinyatakan gagal karena banyak diintervensi oleh kepentingan politik. Lalu, tidak seperti di Thailand, Indonesia memiliki inflasi yang rendah, perdagangan surplus lebih dari 900 juta US dollar, dan juga cadangan devisa lebih dari 20 miliar US dollar. Meskipun Indonesia sudah mendapatkan bantuan dari IMF, namun tetap saja rupiah semakin anjlok.
Lebih dalam lagi karena adanya pembayaran utang swasta luar negeri yang jatuh tempo, permintaan US dollar yang sangat tinggi di pasar, dan penjualan rupiah besar-besaran. Pasar uang dan bursa efek di Jakarta menyentuh titik terendah pada bulan September 1997. Krisis yang melanda Indonesia pada 1997 tidak hanya krisis keuangan Asia, tapi Indonesia juga mengalami krisis mata uang dan krisis perbankan. Dampak krisis mata uang ini yaitu melemahnya mata uang Indonesia terhadap mata uang negara lain. Penurunan nilai tukar rupiah yang semakin tajam ini juga disertai dengan pemutusan akses peminjaman modal dari luar negeri, menyebabkan komoditas produksi dan semakin sedikitnya kesempatan kerja akibat semakin terdepresiasinya rupiah. Maka barang domestik lebih mahal daripada barang luar negeri. Akibatnya masyarakat cenderung bergantung terhadap barang impor. Pada 1997, produk domestik bruto lebih mengalami kontraksi yang dalam dengan tingkat transaksi berjalan negatif. Kondisi Indonesia semakin terpuruk dalam perdagangan internasional. Indonesia mengalami dampak lebih besar dibandingkan negara lainnya karena transaksi produk lebih pada ekspor manufaktur. Sedangkan di Indonesia sendiri, manufaktur belum berkembang. Komoditas ekspor Indonesia saat itu masih sektor pertanian. Pelajaran dapat dipetik dari kasus ini adalah, setelah krisis berakhir, pemerintah Indonesia berikutnya telah membuat langkah-langkah keuangan yang bijak untuk memastikan agar krisis serupa tidak terjadi kembali. Yang pertama, pengawasan terhadap likuiditas sektor perbankan sekarang ketat dan transparan. Yang kedua, uang panas atau hot money ditangani secara lebih hati-hati, misalnya dengan membatasi utang jangka pendek. Yang ketiga, rasio utang pemerintah terhadap PDB lebih rendah sekitar 25% dan menunjukkan tren menurun dibandingkan kebanyakan negara-negara ekonomi maju. Demikian dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dan pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.